Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi iki kubab nerangake pira-pira najis. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab di kitab Babadul Fiqhiyah, yaitu beberapa jenis najis. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salah satu anwangin telu pira-pira werna. Mukhaladatun suwiji iku najis mukhaladah, wa mukhafafatun lan kaping pindho najis mukhafafah, wa mutawasitatun lan kaping telu najis mutawasitah. Ada beberapa jenis najis, di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhaladah, yang kedua adalah najis mukhafafah, dan yang ketiga adalah najis mutawasitah. An-najasatul mukhaladatu utawi najis kang bangsa mukhaladah, iya ya najis mukhaladah iku najasatul kalbi, najise asu, wal hinjiri lan celeng, wa lu'abihima lan idune kalbu wa hinjir, wa mukhati'iha wa mukhati'hima lan umbele kalbu wa hinjir, wa araqihima lan kringete kalbu wa hinjir, wa malan barang tawalada kang metu kang kedadean, tawalada kang kedadean apa mak minhuma saking kalbu wa hinjir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbu wa hinjir, walau ma hayawanin lan senajan sartane hewan tahirin kang suci. Jadi yang disebut dengan najis mukhaladah adalah najisnya anjing dan babi. Berarti anjing, babi itu masuk dalam kategori najis mukhaladah. Walungu bihima lan idune, berarti air liurnya anjing, air liurnya babi itu juga masuk dalam bagian dari najis mukhaladah. Wa mukhatihima lan umbele kalbu wa hinjir, ingusnya umbel dari anjing dan babi itu masuk dari najis mukhaladah. Wa araqihima lan keringetnya, air keringetnya itu masuk bagian dari najis mukhaladah. Wa matawalada minhuma lan barang kang kedadean apa ma minhuma saking kalbu wa hinjir. Ini au min ahadihima walau ma hayawanin tohirin. Berarti apabila anjing, kita contohkan anjing kawin dengan kambing, maka anaknya itu bagian dari najis mukhaladah. Jadi yang disebut najis mukhaladah adalah najisnya anjing, najisnya babi, baik itu keringetnya, baik itu air liurnya, baik itu ingusnya atau umbelnya, atau sesuatu yang keluar dari asu atau anjing dan babi itu bagian dari najis mukhaladah. Walaupun anjing dan babi ini kawin dengan hewan-hewan yang sifatnya suci. Ada anjing kawin dengan kambing, maka anaknya bagian dari najis mukhaladah. Toharatun najasati utawi sesucine najis al mukhaladati kang bangsa mukhaladah iku yusalu den basuh maudhihuma apa panggonane najis mukhaladah sab ngamarotin kelawan pitu pira-pira ambalan, bimain kelawan banyu tohurin kang suci, idahuna kang utawi salah swijine pitu robin kelawan rebu tohurin kang suci, bada zawali aini najasati ing dalem sause ngilangi ngainnya bongs najis itu sendiri. Berarti sedangkan cara menghilangkan atau mensucikan najis mukhaladah itu dengan dibasuh
tempat atau barang yang terkena najis mukhalathah itu. Caranya membasuh dengan 7 kali basuhan dengan air yang suci, 7 kali dengan air yang suci, yang salah satu dari 7 kali itu airnya dicampur dengan debu atau tanah. Debunya pun juga harus suci. Ba'da zawali anasatin itu dibasuh ing dalem sause sesudah menghilangkan jenis ngainin najasatinya, ngainnya najasah itu. An-najasatul muhafafatu utawi najis kang bangsa muhafafah, iya ya najis muhafafah iku baulu sabiyi, pipise bocah cilik alladzi kang lam yatahodda kang durung mangan sapa alladzi bocah cilik ila bilabani kejaba kelawan puan walam yablugha lan durung temuka sapa sobi haulaini ing 2 tahun. Sedangkan yang disebut dengan najis mukhafafah di sini disebutkan adalah najis air kencingnya anak kecil yang belum makan selain air susu. Dan anak kecil itu belum mencapai umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan najis muhafafah. Baulu sobi alladzi lam yatakhadha ila bil labani wa lam yablughul haulaini. Air kencingnya anak kecil yang belum makan kecuali air susu dan belum mencapai umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan najis muhafafah. Toharatun najasatil muhafafati utawi secucine najis muhafafah iku turasu den ciprati mahaliha, iku turasu mahaliha den ciprati ing ngatasé panggonane najis apa maun banyu hatta yabtala sehingga dadi teles apa panggonan. Caranya mensucikan najis muhafafah yaitu dengan mencipratkan air ke tempat yang terkena najis muhafafah sehingga tempat itu menjadi basah. An-najasatul mutawassithatu utawi najis kang bangsa mutawassithah iku nau'ani ana 2 werna. Hukmiyatun suwiji bangsa hukmiyah wa ainiyatun lan kang kapindho bangsa ainiyah. An-najasatul hukmiyati utawi najis kang bangsa hukum hiya ya najis hukmiyah allati ya najis laisa laha kang ora ana ing tetep ing ngatasé alati apa jismun bandane bentuknya wala ta'mun lan ora ana rasane wala launun lan ora ana wernane wala rihun lan ora ana ambune gondo ka baulin kaya dene ka bauli khairi sobi kaya dene pipisil liyane bocah cilik idza jaffa nalikane kering apa air kencing apa baul walam tadhar lan ora pertelo lahu kaduwe baul apa sifatun sifat. Sedangkan yang di sini yang najis muhafafah apa najis mutawassithah itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah najis hukmiyah dan yang kedua adalah najis ainiyah. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak ditemukan bentuknya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tetapi terdeteksi bahwa kita mengetahui
di suatu tempat itu tadi itu terdapat najis mutawasitoh yang telah kering. Berarti najis mutawasitoh yang dengan jenis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Di sini dicontohkan kaubli horisobiyin, air seninya orang dewasa. Ida java tatkolone kering, ketika menjadi kering, air kencingnya orang dewasa yang telah kering dan tidak jelas, itu tidak jelas itu lahu kadue baul apa sifatun sifat. Sifatnya itu maksudnya jismun, tokmun, launun, rihun. Tetapi kita mengetahui bahwa tadi itu ada sesuatu itu terkena air kencing. Lah, itu masuk dalam kategori najis mutawasitoh dengan jenis hukmiyah. Contoh, ketika kita kencing di sesuatu, belum sempat membersihkan, sudah kering. Nah, kita mengetahui betul bahwa kita tadi tempat itu terkena kencing orang dewasa. Tetapi kita lupa untuk membersihkan tempat itu dan sampai kering, sehingga tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Tapi kita yakin bahwa tempat itu tadi terkena air kencing orang dewasa. Nah, tempat itu terkena yang namanya najis mutawasitoh dengan jenis hukmiyah. Nah, najasatul mutawasitoh hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Di sini dicontohkan seperti air kencingnya orang dewasa ketika sudah kering dan tidak tampak dalam tempat itu, mahal itu, dari sifatnya, baik itu bentuknya, rasanya, warnanya ataupun baunya. Itu yang disebut dengan najis mutawasitoh dengan jenis hukmiyah. Toharatun najasatil hukmiyatu. Toharatun najasati utawi sesucine najis al hukmiyatu, najis mutawasitoh kang bangsa hukmiyah. Iku tadhuru suci apa najis bihosliha kelawan basuh najis bilma'i kelawan banyu walau marotan senajan ambalan wahidatan kang sepisan. Sedangkan cara mensucikan najis mutawasitoh jenis hukmiyah itu dengan membasuh dengan air walaupun satu kali. Marotan wahidan, walau marotan wahidan senajan kelawan ambalan kang sepisan. Dibasuh dengan air walaupun satu kali. An-najasatu utawi najis mutawasitoh al-aniyatu kang bangsa ainiyah. Iya ya najis ainiyah iku allati najis laha kang tetep kaduwe allati apa jismun bentuk benda, au tokmun utawa rasa, au launun utawa werna, au rihun utawa ambu atau gondo. Kal khaiti kaya dene tai, wal warausi lan telek, wadami lan getih, wal qaihi lan nanah, wal qai lan utah-utahan, wal maskuri lan perkara kang mendemi, wal maingi lan kang cuwer, wal madhi lan madhi, wal wadi lan wadi, wal maitati lan batang, bijamingil ajzaiha kelawan sekabehane pira-pira jus-juse atau bagian-bagiane maitah. Ilal maital adami angin batange kang bangsa anak Adam wasama kilan iwak, wal jarodi lan walang, wala banil hayin lan puane hayawan kang urip,
layu akalu kang ora kena den pangan apa lahmuhu daginge hewan khairul adami sakliyane kang bangsa anak Adam wal juz'i lan bagian al mungfasili kang pisah minal hayawani saking hewan al hayy kang urip khairul adami sakliyane kang bangsa anak Adam wasamaki lan iwak wal jarodi lan walang. Sedangkan yang dimaksud dengan najis mutawasitoh jenis ainiyah adalah najis yang ada bentuknya, ada warnanya, ada rasanya, ada baunya. Di sini dicontohkan ada kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, utah-utahan itu kotoran ketika mutah. Ada orang muntah, sesuatu yang keluar dari itu bagian dari najis mutawasitoh ainiyah. Atau sesuatu yang membuat mabuk, perkara kang mendemi. Nah, ini bagian dari najis mutawasitoh ainiyah. Madhi, wadi, maitah itu badang atau mayit dengan keseluruhan bagian dari mayit itu sendiri, kecuali mayit batang dari anak Adam atau manusia atau dan ikan belalang itu adalah maitah atau mayit atau batang dari manusia, ikan dan jarod itu tidak najis. Wala dan susunya dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, itu bagian dari najis mutawasitoh jenis ainiyah selain dari susunya manusia. Selanjutnya bagian dari najis mutawasitoh ainiyah itu anggota tubuh dari hewan yang hidup yang sudah terpotong dari hewan itu termasuk najis mutawasitoh jenis ainiyah, kecuali anggota badan, anggota tubuhnya manusia, anggota badan tubuh dari ikan maupun belalang. Yang dikecualikan itu adalah manusia, ikan, belalang. Mayitnya juga tidak najis, atau ketika potongan anggota badannya juga tidak najis. Dikecualikan hanya 3 itu, yaitu dari manusia, ikan, dan belalang. Selain itu, maka najis masuk dalam kategori najis mutawasitoh jenis ainiyah. Itu ya. Jadi najis mutawasitoh jenis ainiyah adalah najis yang ada bentuknya, ada rasanya, ada warnanya, ada baunya, seperti kotoran, sesuatu yang memabukkan, atau mayit atau batang, kecuali batangnya manusia, batangnya ikan, batangnya belalang itu tidak najis. Atau di sini juga dicontohkan wala banil hayin, susunya hewan yang hidup yang dagingnya tidak boleh dimakan kecuali manusia. Atau terpisahnya bagian anggota badan sesuatu hewan yang hidup kecuali manusia, ikan maupun belalang. Toharatun najasatil ainiyati utawi sesucine najis mutawasitoh kang bangsa ainiyah iku yusalu den basuh apa mahaluha panggonane najis bil ma'i kelawan banyu hatta yazula sehingga ilang apa tok munajasati rasane najis warihuha lan gondone najis walau nuha lan wernane najis
wala yadhurru lan ora melarati apa bako utokmi tetepi rasa wahdahu hale ijen-ijene tokmun aurihu utawa netepi ganda walaunu lan netepi rupa mangan hale bebarengan ngasra kelawan angel zalika apa mengkono-mengko ilange ganda lan launur rihun walaunun. Itu cara menghilangkan, membersihkan, mensucikan najis mutawasitoh jenis ainiyah, yaitu dengan cara menghilangkan, menghilangkan dengan membasuh tempat yang terkena najis dengan air sehingga hilang sifat-sifat dari najis itu, seperti rasanya hilang, baunya hilang, jismunnya hilang, bentuknya hilang, warnanya hilang. Begitu, dengan membasuh dengan air sehingga sifat-sifat dari najis itu menghilang. Walaya durulan orang melarati bako utokmi tetepi rasa wahdahu hale hijen-ijene tokmun aurihun utawa, sehingga ini tidak ada lagi rasanya, salah satu sifatnya rasa, bau maupun warnanya. Taharatul khamri utawi secucine khamr tadhuru iku suci apa al khamru arak ida sorot nalikane dadi apa khamr kholan ing cokak binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Sedangkan cara mensucikan khamr atau maskur, sesuatu yang memabukkan, itu bisa suci, bahwa arak itu bisa suci ketika berubahnya arak menjadi cokak. Tetapi proses perubahan itu tidak ada proses pencampuran dari manusia, ikut campurnya manusia itu enggak ada. Artinya dengan sendirinya khamr itu berubah dengan menjadi cokak tanpa ada rekayasa perubahan yang dilakukan oleh manusia, itu bisa menjadi suci. Tadhuru khamru idza sorot kholan binafsiha. Tidak dicampuri apa, tidak dibagaimana. Itu berarti khamr berubah menjadi cokak dengan sendirinya, maka otomatis itu menjadi sesuatu yang suci. Tadhurul khamru idza sorot kholan binafsiha. Arak tadhuru suci opo al khamru arak idza sorot nalikane dadi apa khamr kholan ing cukak binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Kalau arak dicampuri apa kemudian menjadi cukak, itu tetap menjadi najis. Taharatul jildil, taharatu jildil maitati utawi sesucine kulit badang iku yadhuru suci apa jildul maitati kulite badang bidabhi kelawan den sama. Ini berarti tadi badang keseluruhan dari mayit badang kecuali manusia, ikan dan belalang kan najis. Lah, sedangkan kulitnya itu bisa menjadi tidak najis ketika disamak. Yadhuru jildul maitati bidabhi, bisa suci kulitnya badang itu dengan disamak. Ila jildal maitati kalbi angin kulite badang asu wal hinjiri lan jeleng wa mata walada minhuma lan barang kang kedadean apa ma minhuma saking kalbu wa hinjir au min ahadihima utawa saking salah suwijine kalbu wa hinjir hayawanin sartane hewan tohirin kang suci. Kecuali kulit badang itu bisa suci dengan disamak kecuali dua. Kecuali ini, kecuali kulitnya anjing, kulitnya babi, atau sesuatu yang kedadean dari anjing dan babi atau salah satu dari anjing dan babi. Walaupun proses perkawinannya itu dengan hewan yang suci. Itu yang disebut
dengan cara mensucikan kulit dari batang dengan cara disamak, kecuali kulitnya anjing, kulitnya babi, atau salah satu dari anjing dan babi, ataupun hasil perkawinan dari babi dan anjing dengan salah satu hewan yang suci. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan salah satu bab yang ada di kitab Mabadil Fiqhiyah, yaitu najasah atau beberapa jenis najis. Dibagi menjadi 3: najis mukhaladhah, najis mutawasitoh, dan najis mukhafafah, seperti yang tadi kita sudah jelaskan satu persatu. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.